Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Perang Siffin, terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu terbunuhnya cucu Rasulullah dan penyerangan Ka'bah untuk membunuh sahabat Nabi. Kejadian ini menjadi salah satu fitnah besar saat itu, dan tentunya ada yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Berakhirnya kekuasaan Muawiyah diawali dengan pembaiatan anaknya Yazid bin Muawiyah. Sistem pengangkatan putra mahkota sebagai penerus kepemimpinan ini tidak disetujui oleh semua kalangan, termasuk para sahabat Nabi yang masih hidup. Namun Muawiyah tidak bergeming, maka diangkatlah anaknya Yazid menjadi pemimpin atau khalifah. Suatu saat Yazid menulis surat kepada gubernurnya Al-Walid bin Utbah di Madinah. Ia memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan sekarang ia sepenuhnya menjabat sebagai khalifah. Maka sampaikan ini kepada Husain bin Ali, Ibnu Zubair, dan Abdullah bin Umar untuk segera berbaiat kepadaku dengan lantang dan tanpa ada penolakan. Akan tetapi Husain menolaknya karena menurutnya cara pengangkatan Yazid sebagai khalifah menyelisih sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Terlebih lagi, ada desakan dari penduduk Kufah yang mengirimkan surat kepadanya bahwa mereka tidak akan taat kepada khalifah yang baru. Mereka meminta agar Husain datang untuk dibaiat dan mereka siap jadi pendukung di belakangnya. Mendengar hal itu, Husain lalu mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil ke Kufah untuk melihat keadaan sebenarnya di sana. Jika mereka betul-betul serius, maka Husain akan berangkat menuju pembaiatan. Sesampainya di Kufah, Muslim dikelilingi oleh masyarakat yang jumlahnya sampai 12.000 orang yang siap membaiat Husain. Lalu Muslim menulis surat kepadanya bahwa orang-orang Kufah tersebut serius untuk mendukungnya. Di sisi lain, para sahabat dan kerabat Husain melarangnya untuk pergi. Di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Ja'far, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Umrah binti Abdurrahman. Bahkan Abu Sa'id dan Umrah mengatakan agar Husain tidak keluar dari ketaatan. Mereka memandang keluarnya Husain berarti keluar dari ketaatan. Sementara Ibnu Abbas menasihati agar berhati-hati dengan penduduk Kufah karena pernah ada perbuatan dahulu yang tidak menyenangkan kepada Husain. Hati orang Kufah bersamamu, tapi pedangnya bersama klan Bani Umayyah, kata seorang penyair. Namun semua nasihat itu tidak menggoyahkan Husain. Tekadnya sudah bulat. Ia bersama keluarga, anak-anak, serta anak pamannya ikut serta dalam rombongan menuju Kufah. Yazid pun mengetahui rencana tersebut. Lalu ia mengingat kembali wasiat ayahnya untuk menyatukan wilayah Kufah dan Basrah kepada Ubaidillah bin Ziyad atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ziyad. Dalam riwayat disebutkan, Ibnu Ziyad adalah orang yang licik dan suka mengadu domba. Ia suka menyiksa dan berbuat semena-mena. Maka dikirimlah Ibnu Ziyad sebagai panglima bersama pasukannya. Sesampainya di Kufah, ia kemudian menangkap dan membunuh para pendukung Husain bin Ali. Salah satunya adalah Muslim bin Aqil. Sementara sebagian penduduk Kufah menarik diri dari dukungan itu karena takut akan ancaman Ibnu Ziyad. Benarlah kata Ibnu Abbas, berhati-hatilah dengan penduduk Kufah. Kemudian atas perintah Yazid, Ibnu Ziyad lalu mengirimkan sebagian pasukan untuk mencegah Husain di perjalanan. Pasukan itu dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak dari sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tanah Karbala, kedua kelompok itu bertemu. Husain yang berjumlah 72 orang, sementara Umar membawa 5.000 pasukan. Sebagian pasukan Umar tahu bahwa yang dihadapi adalah cucu Rasulullah. Oleh karena itu, mereka sangat menahan diri untuk tidak mencelakai Husain bin Ali. Namun sebagian yang lain adalah pengkhianat.
para pembuat fitnah yang ada dan hidup di setiap zaman. Mengetahui kemampuan pasukannya yang sangat tidak berimbang, Husain bin Ali mengajukan tawaran kepada Umar. Ia memberikan 3 pilihan. Yang pertama, membiarkan ia pergi. Yang kedua, membawa dirinya untuk bertemu Yazid. Atau yang ketiga, ia ikut bersama pasukan perang Umar. Umar pun luluh karena yang ia hadapi adalah cucu Rasulullah. Ia sepakat dengan tawaran kedua, membawa Husain bertemu Yazid bin Muawiyah. Mengetahui hal itu, Ibnu Ziyad pun berang, ditambah dengan hasutan salah satu pengikutnya yang bernama Samar agar tidak lunak terhadap Husain. Maka Ibnu Ziyad langsung memberi perintah, jika Husain tidak mau menyerah, maka bunuhlah ia. Ibnu Ziyad juga mengancam Umar, jika Umar tidak dapat melaksanakan perintahnya, ia akan memecatnya dan menggantikannya dengan Samar. Umar pun ketakutan atas ancaman itu. Ia tidak mungkin akan menyerahkan komando kepada Samar. Ia lalu berubah pikiran, yang tadinya lunak terhadap Husain, kemudian ia meminta kepada Husain agar segera menyerahkan diri. Namun Husain berkeras tidak akan menyerahkan diri. Maka terjadilah pertempuran itu. 72 orang melawan 5.000 pasukan bersenjata lengkap adalah suatu peristiwa tragis bagi cucu Rasulullah dan umat muslim. Ditambah lagi dengan berkhianatnya penduduk Kufah, maka tidak ada sebaik-baik pengadil di dunia dan yaumul hisab selain Allah Subhanahu wa taala. Husain bin Ali, cucu Rasulullah, terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dibawa oleh Ibnu Ziyad untuk diserahkan kepada Yazid dengan harapan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Namun sesampainya di sana, Yazid kaget dan menangis melihat kepala Husain. Bukan hadiah yang diberikan, tapi amarah Yazid kepada Ibnu Ziyad. Yazid mengatakan, "Aku telah memerintahkanmu untuk tidak membunuh Husain. Semoga Allah melaknatmu. Seandainya aku yang bertemu dengannya, niscaya aku akan memaafkannya."